Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Indovari Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial pendaftaran peserta didik baru MTSN Kota Probolinggo tahun pelajaran 2022-2023. Karena pendaftaran kali ini dilakukan secara online, maka ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Bagaimana lengkapnya? Silahkan disimak video ini hingga selesai. Oke, yang pertama kita persiapkan dulu HP Android atau laptop ya, yang terkoneksi dengan internet. Nah, ini sudah terkoneksi dengan internet. Oke, selanjutnya kita akan membuka browser ya. Kita akan membuka browser, ketikkan alamat MTSN Kota Probolinggo.sch.id ya. Nanti link ini akan kita cantumkan di deskripsi. Jadi nanti teman-teman tinggal klik link ini saja. Oke, jika sudah, ini ada beberapa menu. Yang perlu teman-teman pilih adalah ini ya, PPDB online, PPDB Masa Pro online ya. Kita klik ini. Nah, setelah kita klik, kita akan disambut di halaman utama ya. Ini ya, selamat datang di PPDB online MTSN Kota Probolinggo. Assalamualaikum, hai calon siswa baru, dan seterusnya seperti ini ya. Pendaftarannya sangat mudah. Silahkan dibaca petunjuk di halaman informasi tentang jadwal, tahap-tahap, dan cara pendaftaran. Segeralah mendaftar karena pendaftar yang sudah melakukan finalisasi data dimungkinkan mengetahui hasil pendaftarannya lebih awal. Oke, seperti itu teman-teman ya. Sebelum kita lanjutkan, ini ada beberapa informasi pendaftaran ya, harus kita baca agar apa? Agar kita memahami apa yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak perlu bertanya ke sana kemari, karena seperti kita ketahui, ini ada informasi pendaftaran. Kita klik saja, ada beberapa menu, ada cara dan tahap pendaftaran calon siswa baru, ada jadwal pendaftaran, ada dokumen yang diperlukan pada waktu daftar ulang jika teman-teman Anda sudah diterima, dan informasi layanan PPDB. Kita klik yang atas dulu ya, cara dan tahap pendaftaran daftar calon siswa baru. Nah, cara-caranya apa saja? Seperti yang pertama, kita buat akun dulu ya. Kita buat akun dulu. Nama akun dan password wajib menggunakan NISN. Catat dan ingat baik-baik nama akun dan kata sandi yang sudah dibuat. Jika sudah sukses pembuatan akun, otomatis akan dialihkan ke login area pendaftar, atau nanti klik masuk dari pojok kanan atas. Nah, ini ya, masuk, klik ini nanti ya. Oke, kemudian silakan untuk melengkapi data-data pendaftaran sebagai persyaratan administrasi secara lengkap, baik data calon siswa, data orang tua, data asal sekolah, dan data nilai rapot. Nah, nilai rapotnya yang digunakan adalah nilai rapot kelas 4, 5, dan 6. Kelas 4 semester 1, 2, 5 semester 1 dan 2, dan untuk kelas 6 semester 1. Jika akses menggunakan HP, silahkan klik bagian menu untuk menampilkan data pengisian. Setelah selesai atau lengkap pengisian data, maka peserta melakukan finalisasi data. Nah, agar apa? Agar dapat diverifikasi oleh panitia. Peserta yang sudah melakukan finalisasi data tidak dapat melakukan perubahan-perubahan data pada data pendaftarannya. Para pendaftar dapat melihat hasil verifikasi pada area calon peserta. Nanti silakan login. Apabila status diverifikasi, berarti pendaftar akan mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tes mengaji dan tes tulis online sesuai ketentuan panitia PPDB tahun ajaran 2022. Kemudian nanti setelah selesai, panitia akan menetapkan status diterima atau tidak diterima. Di mana pengumumannya? Pengumumannya nanti juga akan ada di web ini atau di halaman ini juga. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi pendaftar nanti yang dinyatakan diterima ya, panitia nanti akan mengumumkan nama-nama peserta yang diterima sebagai calon siswa baru MTSN Kota Probolinggo pada halaman web resmi PPDB atau secara online atau real time. Jika sudah dibuka, dapat dilihat pada beranda halaman depan. Nanti akan diketahui sejauh mana proses data pendaftarannya, status pendaftaran. Kemudian bagi peserta yang sudah melakukan finalisasi data, dimungkinkan mengetahui hasilnya lebih awal. Jadi segeralah untuk melakukan pendaftaran di awal waktu, jangan menunda-nunda di akhir waktu. Oke, seperti itu.
Data pendaftar tidak dapat diubah setelah finalisasi atau saat pendaftaran ditutup. Kemudian peserta yang dinyatakan diterima dan lulus wajib mendownload ya. Apa yang didownload? Yang didownload adalah file atau formulir pendaftaran yang menyatakan bahwa Anda diterima, kemudian menyerahkan bersama dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan kepada panitia PPDB sesuai jadwal daftar ulang. Dokumen-dokumennya apa saja nanti kita tampilkan di menu dokumen yang diperlukan pada waktu daftar ulang. Kemudian yang terakhir, pendaftar yang tidak diterima atau belum diterima namun data pendaftarannya lengkap dan memenuhi persyaratan, apabila telah selesai seleksi penerimaan pada jalur pertama, maka nanti secara otomatis akan diikutkan pada pendaftar jalur berikutnya apabila masih akan tersedia jalur pendaftaran seperti itu. Jadi untuk PPDB tahun 2022 ini ada 2 jalur. Yang pertama nanti adalah jalur khusus untuk menentukan siswa-siswa yang masuk ke kelas khusus, yaitu kelas olimpiade, kelas tahfidz, dan kelas IT. Setelah selesai nanti akan diadakan jalur yang kedua, yaitu jalur reguler untuk kelas-kelas reguler. Kemudian bagi pendaftar yang tidak diterima, dapat mendaftar kembali pada kesempatan berikutnya dengan mengajukan reset data kepada panitia. Nanti bisa dilihat jadwal pembuatan pendaftarannya. Oke ya, dan ini ya catatan ya, peserta yang mendaftar sebelum waktu pembukaan pendaftaran tetap diikutkan sebagai peserta pada jadwal yang akan berlangsung. Jadwalnya seperti apa? Kita simak ini. Jadwal pendaftaran calon siswa baru tahun 2022. Nah ini guys, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, untuk pendaftaran calon peserta didik baru tahun 2022 ini total kuota ada 288 siswa. Akan diselenggarakan 2 jalur atau 2 gelombang penerimaan. Yang pertama adalah jalur khusus ya, adalah jalur khusus. Waktu pendaftarannya kapan? Yaitu dimulai tanggal 7 hingga 19 Maret 2022. Berapa kuota penerimaannya? Yaitu 192 siswa ya, 192 siswa atau sekitar 6 kelas ya, sekitar 6 kelas. Kemudian waktu seleksinya ya, setelah selesai pendaftaran sampai tanggal 19, maka nanti akan diberikan informasi di nomor peserta ya. Nanti peserta akan memberikan nomor teleponnya di pendaftaran ini, nanti akan dihubungi. Untuk waktu seleksinya yaitu tanggal 21 hingga tanggal 23 Maret yaitu tes mengaji. Kemudian tanggal 27 Maret yaitu tes tulis online ya, tes tulis online. Materinya apa saja? Materinya adalah materi di kelas 4, 5, dan 6 seperti halnya materi ujian sekolah di SD atau MI seperti itu. Kemudian tes hanya bagi peserta ini ya, perlu diperhatikan, tes hanya bagi peserta yang sudah melakukan finalisasi data dan lulus verifikasi data. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika teman-teman melakukan pendaftaran, tolong dicek datanya apakah sudah final dan sudah diverifikasi oleh panitia. Hasilnya kapan? Hasilnya akan keluar tanggal 30 Maret tahun 2022. Ini hasil seleksi untuk jalur khusus. Selanjutnya adalah jalur reguler. Jalur reguler ini akan dibuka pendaftarannya tanggal 11 hingga 14 Mei tahun 2022. Ini waktunya cukup singkat ya, jadi teman-teman harus benar-benar diperhatikan. Kuota penerimaannya adalah 3 kelas, jadi 96 siswa. Kemudian waktu seleksinya 17 hingga 19 Mei untuk tes mengaji. Dan tanggal 22 Mei yaitu ada tes tulis online. Sekali lagi, tes ini hanya bagi peserta yang sudah melakukan finalisasi data dan lulus verifikasi data. Hasilnya akan diumumkan pada tanggal 25 Mei tahun 2022. Dan terakhir, pendaftar yang tidak menyelesaikan data-data pendaftaran sampai melakukan finalisasi data tidak akan diproses oleh panitia atau dianggap gugur.
Apa itu maksudnya finalisasi data? Finalisasi data adalah teman-teman ketika melakukan pendaftaran nanti ya, setelah membuat akun dan melakukan pendaftaran, harus menyelesaikan atau mengisi data-data yang harus diisi di portal ini. Jadi jangan sampai ada data yang terlewat, dan teman-teman harus melakukan finalisasi data agar bisa diproses oleh panitia, agar bisa diverifikasi. Oke, kemudian yang terakhir, dokumen yang diperlukan pada waktu daftar ulang. Apa saja dokumennya? Ini dokumennya ini ya, cukup banyak ya, tapi teman-teman, saya rasa teman-teman sudah memiliki semuanya ya, sudah memiliki kelengkapan ini. Ada cetakan formulir pendaftaran yang nanti bisa kita berikan contohnya, kemudian fotokopi rapot kelas 456, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, berwarna merah untuk pria dan biru untuk wanita. Backgroundnya berwarna merah untuk pria dan biru untuk wanita, menggunakan seragam. Fotokopi KK dan akte kelahiran, kemudian fotokopi KTP kedua orang tua atau wali, fotokopi KIP, KAS, PKH, SKTM, PIP. Jika ada, jika tidak ada bagaimana? Tidak perlu dicantumkan. Jika memiliki piagam penghargaan baik dari prestasi-prestasi akademik maupun akademik, silakan untuk disertakan, karena itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan para pembina-pembina di MTSN Kota Probolinggo untuk meningkatkan kemampuan atau skill teman-teman sekalian, agar teman-teman sekalian bisa lebih berkembang ketika berada di MTSN Kota Probolinggo ini. Kemudian surat pernyataan untuk berkelakuan baik dan mengikuti tertib madrasah yang dibubui materai 10.000 ya, 6.000 10.000 ya. Untuk materi yang sekarang adalah materi 10.000, ditandatangani oleh calon peserta dan orang tua atau wali calon siswa, diisi ketika daftar ulang. Terakhir adalah fotokopi NISN, nomor induk siswa nasional dari SD atau MI. Kemudian berkas nanti akan diserahkan pada panitia PPDB atau panitia daftar ulang. Ini ya, dan yang perlu dicermati, peserta yang melakukan daftar ulang dinyatakan gugur sebagai peserta didik baru MTSN Negeri Kota Probolinggo, dan hal-hal yang belum disampaikan akan diinformasikan pada saat pendaftaran ulang peserta didik baru. Oke teman-teman, seperti itu nggih yang dapat kami sampaikan. Ini adalah nomor WA ya, nomor WA untuk kontak person panitia PPDB ini. Ada Pak Ilyas, ada Pak Manaf, dan ada administrator. Silahkan nanti teman-teman tinggal klik ini, nanti bisa langsung connect dengan pihak yang dimaksud. Oke, seperti itu. Baik teman-teman, setelah kita selesai dengan penjelasan ini, maka langkah yang perlu kita lakukan adalah satu, membuat akun ya. Langkah pertama adalah membuat akun. Kita klik ini ya, atas ini, buat akun, kita klik. Nah ini ya, perhatikan, kita menggunakan nama akun atau menggunakan NISN peserta untuk masuk sebagai pendaftar. Ingat baik-baik karena akan digunakan hingga selesai seleksi bendera siswa baru. Oke, ini ya, untuk nama ya, untuk nama kita gunakan sesuai ijazah atau akte lahir kita ya. Kita namanya ini ya, Muhammad Fatih Alfariski, NISN peserta. Misalnya kita tuliskan ini 12345678991 ya. Ini NISN peserta. Menggunakan NISN teman-teman sekalian. Kemudian email peserta ya, kita gunakan email. Jika tidak memiliki email bisa dikosongkan. Kemudian nama akun ya, ini yang perlu diketahui, nama akun. Nama akun maka kita cukup menggunakan NISN peserta saja agar tidak lupa ya. Jadi semua menggunakan NISN saja biar tidak lupa. NISN-nya ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V ya. Nah ini adalah nama akunnya, kita menggunakan NISN. Kemudian passwordnya sama, kita pakai NISN lagi, Ctrl V lagi ya, Ctrl V lagi. Oke, sudah. Kemudian lanjut, kita Ctrl V lagi untuk konfirmasi password ya. Jadi nama akun, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi atau password kita menggunakan NISN ya. Agar apa? Agar memudahkan kita dan tidak lupa. Begitu teman-teman ya. Dan daftarkan akun saya, kita klik di sini, klik daftarkan akun saya. Oke, akun peserta berhasil dibuat, tunggu, sedang loading. Nah sekarang kita masuk area calon siswa baru, Ctrl V,
Oke, kemudian password sandi sama Ctrl V lagi. Ini kita simpan agar nanti ketika kita login lagi tidak perlu ulang-ulang lagi. Kita klik masuk. Oke, ini ya berhasil masuk menuju area peserta. Nah, di sini ya. Assalamualaikum, Ananda Muhammad Fatih Alfariski dan seterusnya. Nah, ini kita perlu mengisi ya, ada data tersesuai tentang data diri teman-teman, ada data orang tua teman-teman, data sekolah asal, data nilai raport. Nanti kita finalisasi data dan status pendaftaran. Oke, kita isi satu persatu ya. Kita isi data calon siswa, kita klik ini. Nah, ini ya, ini yang tadi sudah masuk. Kemudian kita masukkan nomor NIK kita ya teman-teman, silahkan masukkan nomor NIK-nya ya, misal nomor NIK-nya diisi saja. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman ya, ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian ini namanya sudah benar atau belum, sudah sesuai. Kemudian jenis kelaminnya kita pilih pria. Kemudian tempat lahir kita tulis sini. Nah, misal tempat lahirnya Surabaya, kita tulis Surabaya. Atau kalau tempat lahir Probolinggo ya kita tulis Probolinggo. Kemudian kita tulis masukkan tanggal lahirnya. Ingat tanggal lahirnya ini adalah formatnya tahun, bulan, baru tanggalnya. Tahun 2004 ya, bulan 8 tanggal 27 seperti itu. Tanggal lahirnya ini ya 2004 bulan 8 tanggal 27. Agamanya Islam tentu saja. Golongan darah misal A, kita tulis A. Kalau tidak tahu tulis saja tidak tahu. Oke. Kemudian tinggi badan 160, kemudian berat badan misal ya 48. Ini anaknya agak gemuk ini ya. Kemudian status peserta dalam keluarga, ini anak kandung, anak tiri atau anak angkat atau anak lainnya. Ini kaitannya dengan hubungan orang tua atau wali kita saat ini. Kalau masih bersama dengan orang tua kandung berarti kita anak kandung. Anak keberapa? Anak pertama atau anak kedua? Misalnya pertama tulis anak pertama. Berapa saudara, jumlah saudara termasuk calon siswa? Jika memiliki adik 2 berarti kita pilih 3. Jika ada adik 1 berarti kita pilih 2 karena kita sendiri juga termasuk dihitung ya. Kalau tidak memiliki saudara yang lain berarti hanya ditulis 1. Riwayat penyakit apa? Ditulis saja riwayat penyakitnya di sini gitu ya teman-teman ya, ditulis semuanya. Kemudian hobinya apa? Nah, misal hobinya pencaksilat. Kemudian ada lagi hobinya apa lagi? Robotik misalnya, ditulis semuanya. Kemudian dia juga suka futsal. Nah, ditulis. Tidak apa-apa ditulis semuanya, ditulis sesuai dengan keadaan diri teman-teman sekalian. Prestasi apa ini prestasinya? Kemudian masukkan alamat lengkap ya. Ini tinggalnya di mana? Misal tinggal di Triwung Lor kalau sekarang ya. Kemudian nama kecamatannya Kademangan, nama kabupatennya Kota Probolinggo, dan isikan provinsi ya. Provinsi mana? Jawa Timur seperti itu. Kemudian di sini silakan tulis alamat lengkapnya. Misal alamat lengkapnya ini ada jalan Bendi, Gang Paradis. Nah, kalau ada nomor rumah tuliskan nomor rumah ya, T14. Kalau ada RT RW silakan cantumkan RT RW nya, RT 04 RW 04 seperti itu. Cukup ya. Ini sudah ada kelurahannya, ada kecamatannya, ada kabupaten kota, dan ada provinsinya. Oke, kemudian perhatikan untuk alamat lengkap. Jika teman-teman kesulitan bisa dilihat di kakaknya atau keluarga. Kemudian nomor WhatsApp ini boleh menggunakan nomor WhatsApp teman-teman jika memiliki sendiri, atau boleh menggunakan nomor WhatsApp orang tua jika tidak memiliki sendiri. Kita masukkan nomor WhatsAppnya. Kemudian jalur pendaftaran, karena ini adalah pendaftaran awal maka yang kita pilih adalah jalur khusus. Nanti ketika teman-teman melakukan pendaftaran yang
kedua ya, yaitu jalur reguler ya, nanti ada pilihannya jalur reguler, kalau sekarang adalah jalur khusus. Kemudian jurusan kelas, teman-teman mau pilih kelas apa silahkan ya, misal pilih kelas olimpiade, takbid atau etis silahkan dipilih. Ini memilih kelas olimpiade. Ini jika teman-teman punya nomor KIP silahkan dimasukkan, nomor PIP juga ada silahkan dimasukkan, nomor ASKES jika ada juga dimasukkan, PKH dan SKTM jika tidak ada tidak perlu dimasukkan, tidak apa-apa. Kemudian pas foto ya, kita masukkan pas foto ya, kita pilih dulu fotonya ya, ini ya, ini sudah ada fotonya, kita pilih fotonya. Oke, jika sudah, pastikan foto peserta tampil setelah menyimpan, jangan hubungi panitia, nanti harusnya tampil nanti ya, kita cek nanti. Kemudian kalau sudah, kita simpan data. Oke, simpan data siswa tersimpan. Jika sudah diisi data siswa, maka kita mengisi data orang tua. Langsung saja kita isi data calon siswa sama dengan ayah, kemudian nama ayah kandung ya, nama ayah kandungnya ini, kemudian nomor NIK-nya ayah kita masukkan sini ya, kemudian tanggal lahir ayah ya, kita masukkan di sini, kemudian statusnya masih ada, sudah meninggal atau lainnya ya, masih ada. Pendidikan ayah misal S1, kemudian pekerjaan ayah misal ini adalah PNS, kemudian penghasilan ayah berapa penghasilannya, misal 3 juta sampai 5 juta. Kemudian nama ibu kandung masukkan di sini sesuai kakak, dan nomor NIK ibu ditulis di sini ya. Oke, kemudian tanggal lahirnya ibu ditulis di sini. Kemudian statusnya ibu masih ada. Pendidikan ibu misal apa SMP, kita pilih SMP, kalau SMA kita pilih SMA sesuai dengan keadaannya. Kalau S3 kita pilih S3. Kemudian pekerjaan ibu adalah wira swasta misal, pilih itu. Kemudian penghasilan ibu berapa, kita masukkan di sini. Oke, kemudian klik masukkan nomor kontak WhatsApp orang tua ya, atau nomor WhatsApp yang sama dengan yang tadi juga bisa ya, seperti itu tadi 081 568 53195. Oke, kemudian nomor kakak ya, nomor kakak atau nomor kartu keluarga ya, bebas itu nomor yang berada di paling atas ya, di atas sendiri, di atas sendiri ya, di atas sendiri di kartu keluarga itu. Kemudian nomor ini kalau teman-teman bersama wali ya, tapi jika tidak bersama wali maka tidak perlu diisi kalau teman-teman bersama orang tua, seperti ini tadi ya. Nah, ini status orang tua, jika bersama wali maka diwalikan, jika dengan ayah kita pilih dengan ayah. Karena kita bersama orang tua, ayah dan ibu, maka ini tidak perlu diisi. Jadi maksudnya jika teman-teman bersama dengan wali, paman atau bibi, kakek atau nenek, maka nanti di atas ini dipilih saja sama dengan diwalikan ya, diwalikan, agar nanti siapa yang bertanggung jawab dengan keadaan teman-teman sekalian berarti adalah orang terdekat atau keluarga terdekat yang ada saat ini. Nah, ini ya. Kemudian yang terakhir ini jangan sampai lupa, ini adalah alamat orang tua atau wali ya, jadi tetap harus diisi ya alamatnya, misal kayak seperti ini, kita simpan. Oke, sudah disimpan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita pilih data asal sekolah ya. Kita tulis asal sekolahnya di mana. Kalau misal dari SD tulis SD, kalau dari MI tulis MI, kita pilih MI. Jika dari MI kita pilih MI. Kemudian nama asal sekolah misal MI Nurul Iman, misal sekolah misal swasta. Kemudian asal sekolah ketikkan saja asal Jalan Panglima nomor 09 Surabaya, Jawa Timur ya, misal seperti itu. Kemudian kita pilih simpan. Oke, kalau sudah tersimpan data asal sekolah, maka kita tinggal memasukkan data nilai rapot ya di sini ya. Namanya sudah benar, NSN sudah. Kemudian kita masukkan input rapot
5 semester. Kita pilih ini. Nah, ini semester 5 yaitu kelas 4 semester 1. Misal ketika ini rapotnya nilainya 8, ini seperti ini Indonesia, kalau ada koma dimasukkan 88,52 atau 80, berapa enggak apa dimasukkan sesuai ini. Kemudian kita pilih ini. Ya, ini semester 8 adalah kelas 4 semester 2 ya teman-teman ya. Kita masukkan saja. Kemudian kelas 9 apa semester 9 seperti ini. Nilainya semakin kesini semakin bagus ya teman-teman ya, tapi tolong diisi sesuai dengan keadaan ya, tolong diisi sesuai dengan keadaannya. Oke, jika ada dua nilai pengetahuan dan keterampilan maka gunakan nilai pengetahuan saja yang dimasukkan ya teman-teman. Kalau sudah, klik simpan nilai. Oke, kalau sudah, kita finalisasi data. Oke, kalau sudah selesai kita tinggal klik ini ya teman-teman. Harus ingat ketika sudah memasukkan data nilai maka teman-teman harus klik finalisasi data ini ya. Kita harus klik ini, finalisasikan data saya, klik finalisasi data, lanjutkan ya proses. Oke, setelah seperti ini nanti kita akan menunggu konfirmasi dari panitia PBDB. Ini seperti ini ya, sudah masuk ya fotonya, nama lengkap, NISN, kemudian jalur khusus, kelas yang dipilih ada kelas Olimpiade. Saat ini data peserta belum diverifikasi oleh panitia, kita tunggu verifikasi dari panitia. Oke. Oke teman-teman ya, setelah kita selesai melakukan pendaftaran tadi maka kita harus menunggu beberapa saat, yaitu paling maksimal 1 kali 24 jam untuk menunggu verifikasi dari panitia. Kalau sudah kita relate ya. Nah seperti ini. Kalau sudah ya, ini sudah diverifikasi oleh panitia ya. Data pendaftaran sudah diverifikasi dan lulus seleksi administrasi. Panitia PBDB Masapro akan menghubungi nomor WA peserta. Pastikan nomor WhatsApp aktif atau silahkan melihat informasi tahap dan jadwal pendaftaran untuk tahap seleksi selanjutnya sesuai ketentuan panitia PBDB Masapro. Ya, jika sudah seperti ini berarti sudah difinalisasi dan sudah diverifikasi oleh panitia dan teman-teman tinggal mengikuti tes ngaji dan tes tulis online seperti itu ya teman-teman ya. Sudah ya teman-teman ya, ketika sudah diverifikasi dan sudah mengikuti tes maka kita bisa melihat data diri kita bagaimana statusnya, apakah sudah diterima atau tidak, apakah lolos atau tidak. Kita reload lagi saja. Nah seperti ini ya. Selamat peserta telah diterima atau lulus seleksi penyuluh siswa baru MTSN Kota Probolinggo, seperti itu. Atau kalau teman-teman ingin ulang dari awal seperti ini nanti ya, halamannya seperti ini teman-teman ya. Kita masuk ke akun kita, nah seperti itu. Kemudian kita pilih ini ya, kita di sini. Oke, seperti itu. Data pendaftaran seperti ini. Selamat peserta telah diterima atau lulus seleksi penyimpanan siswa baru MTSN Kota Probolinggo tahun 2022. Jika sudah diterima atau lulus maka silahkan mendownload dan mencetak formulir pendaftaran ya untuk diserahkan bersama dokumen-dokumen lainnya pada proses daftar ulang. Daftar ulangnya teman-teman bisa langsung datang ke MTSN Kota Probolinggo, yaitu Jalan Citarum nomor 9 Corak Berinting Kanigaran Kota Probolinggo sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ini ya formulir hasil pendaftarannya, ini bisa kita download. Oke, ini ya, ini yang harus teman-teman serahkan nanti ketika teman-teman melakukan daftar ulang, dan ini wajib hukumnya untuk dibawa. Oke teman-teman, kalau sudah nanti ini bisa langsung di download. Oke, kita simpan. Kemudian teman-teman nanti bisa langsung dicetak atau di print seperti itu.
Oke, baik teman-teman, itu tadi adalah tutorial pendaftaran peserta didik baru MTS Anggota Probolinggo tahun 2022. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Jika masih kesulitan atau masih mengalami kendala atau masih bingung, bisa langsung hubungi kontak person yang tersedia atau langsung bisa teman-teman berikan pertanyaan di kolom komentar ini. Untuk link pendaftaran nanti akan kami cantumkan di deskripsi. Terima kasih, ada kurang mohon maaf. Selalu taati dan patuhi protokol kesehatan karena sehatmu adalah sehatku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semuanya.